Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Selasa 23 September 2025, peringatan Santo Pius dari Pietrelcina atau Santo Padre Pio. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sesudah banyak hambatan dan perjuangan, Mezbah Bait Allah, akhirnya kota Yerusalem dapat dibangun kembali. Seluruh bangsa mulai dari para imam dan Levi menahirkan diri dari kenajisan, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri pada mereka untuk berbakti kepadamu, Allah Israel. Paskah pertama di Baitmu dan kota yang dibangun kembali ini sekali lagi memisahkan umat dari kenajisan dan menggabungkan mereka sebagai bangsa menyembah Engkau leluhur Israel. Sesuatu kelahiran baru dan kebangkitan umat seperti setiap tahun dirayakan menandai permulaan baru. Permulaan baru ini pertama-tama berlaku bagi orang Yahudi sebagai umatmu, dan dari situ mereka menemukan diri sebagai bangsa, sisa dari bangsa terpilih yang akan dibangun kembali. Bapa, Yesus mau menghilangkan semua dari semu yang lahiriah saja. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan kalau orang bernubuat demi nama Yesus, melakukan mujizat dan mengusir setan demi namanya juga, masih dapat terus terang mendengar dari Yesus, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian yang berbuat jahat." Hubungan darah, kekeluargaan tidak menentukan. Bahkan kalau orang sudah bergaul erat dengan Yesus, makan minum bersama Dia, berbuat kuasa atas namanya, yang menurut ukuran manusia tentu disebut ajaib, seperti penyembuhan misalnya, hal itu tidak menjamin bahwa hidup dan karya orang itu berkenan kepada Yesus. Jaminan yang jelas diberikan oleh Yesus hanya yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapa, menjadi murid Yesus lahir batin setia, itu yang menjamin. Yesus tentu saja tidak mengingkari ibunya, tetapi ia menetapkan bahwa bagi Yesus yang menentukan dalam hubungan dengan ibunya, sanak saudara dan muridnya, itu hubungan batin yang dibuktikan dalam perbuatan. Ajarannya yang dihayati, diresapkan di dalam hidup, menjadi pedoman dalam tindakan dan perbuatan. Jika orang sudah melakukan hal ini, ia sudah tidak kurang suatu apa. Ia tidak perlu iri kepada orang yang kebetulan sedarah, hidup sejaman, pernah melihat wajah Yesus. Tidak melihat namun percaya, oleh Yesus dinilai lebih daripada karena telah melihat maka percaya. Dengan sabda pernyataan kali ini dan dalam berbagai bentuk diulang dalam Injil, Yesus mau menandaskan bahwa yang penting itu iman, mendengarkan sabda dan melakukannya. Yang diinginkan oleh mata dan rasa puas oleh manusia tidak penting lagi. Bapa Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Santo Padre Pio imammu yang kami peringati hari ini mengambil bagian dalam salib putramu.
Melalui pelayanannya, Engkau membaharui karya-karya agung kerahiman-Mu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikutsertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Santo Padre Pio, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.